Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Mbak Filia, silakan masuk. Iya Bu. Silakan duduk Mbak Filia. Baik Bu, terima kasih. Duduk di sini ya Bu? Iya, senyamannya Mbak Filia aja. Iya Bu. Gimana duduknya, sudah nyaman? Sudah. Oke, baik. Mbak Filia, kemarin dia menghubungi saya untuk melakukan konseling ya? Iya Bu, saya Hilya yang menghubungi Ibu untuk berkonseling. Mohon maaf ya Bu, kemarin tuh saya ada acara. Jadi saya batalkan untuk konseling kemarin dengan Ibu. Oh, oke. Acara apa ya Mbak? Itu Bu, kemarin itu ada acara, adik saya kan ikut lomba. Itu disuruh Ibu untuk mewakili mendampingi adik saya. Itu saya tidak bisa karena ada acara lainnya Bu. Oh gitu, oke. Jadi Mbak Filia di sini ingin melakukan apa? Ingin bercerita dengan Ibu. Kalau saya itu punya masalah Bu, ingin berkonseling Bu. Oh, oke. Sebelumnya Mbak Filia sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu, ini pertama kali saya mau melakukan konseling dengan Ibu. Oke, sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Apa itu konseling? Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari konselor untuk konseli. Gunanya itu untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Filia. Nah, di dalam konseling ini kita memiliki beberapa asas. Ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Filia tidak usah takut untuk menceritakan masalah-masalah Mbak Filia, karena di BK itu kita menganut asas kerahasiaan. Jadi semua cerita Mbak Filia akan dirahasiakan oleh saya. Yang kedua, asas keterbukaan. Jadi Mbak Filia harus bisa terbuka dengan masalah Mbak Filia dengan cara menceritakan dengan saya. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini ketika Mbak Filia datang ke sini, Mbak Filia tidak ada paksaan dari siapapun, yaitu dengan atas dasar sukarela. Jadi kalau saya mau cerita nggak perlu takut ya Bu, karena konseling ini dilandasi oleh tadi ya asas-asas kerahasiaan tadi ya. Betul Mbak Filia. Nah, di dalam konseling ini kita hanya dibatasi waktu 20-30 menit saja, nggak apa-apa ya Mbak Filia? Iya Bu. Sekarang coba ceritakan apa yang Mbak Filia pikirkan. Jadi gini Bu, saya akhir-akhir ini bingung sama cemas Bu. Kemarin kan pembagian rapat ya Bu, peringkat saya menurun Bu, dan itu karena saya suka menunda-nunda mengerjakan tugas. Oke, ngomong-ngomong Mbak Filia kenapa kok bisa menunda-nunda mengerjakan tugas? Karena lingkup pertemanan saya kan sekarang kebanyakan nge-game ya Bu, saya jadi ikut-ikutan. Jadi saya sekarang ini lagi suka nge-game Bu. Menarik ya Mbak Filia, suka main game. Jadi di sini Mbak Filia yang Mbak Filia inginkan ini apa? Ya saya ingin peringkat saya kembali lagi Bu, dan saya ingin saya mengerjakan tugas dengan tepat waktu, tidak menunda-nunda lagi. Saya kan malu Bu diejek sama teman-teman, sama gurunya peringkatnya bagus, sekarang jelek, dan saya itu juga dimarahin guru Bu karena suka menunda-nunda mengerjakan tugas. Baik, dari yang disampaikan Mbak Filia tadi, Mbak Filia ini merasa geram dan malu gitu ya, karena Iya, nilainya atau peringkatnya itu sempat turun. Begitu Mbak Filia? Iya Bu, seperti itu. Oke, selanjutnya? Iya Bu, saya tuh sudah merasa malu Bu diajak teman-teman saya, karena ya saya tuh sudah muak gitu loh Bu diajak teman saya. Saya harus mengembalikan peringkat saya yang bagus lagi Bu. Oke, dari cerita Mbak Filia tadi, Mbak Filia ingin peringkat Mbak Filia normal lagi seperti dulu ya? Iya Bu. Mbak Filia ingin peringkat Mbak Filia bagus lagi seperti dulu dan ingin menjadi lebih baik, dan Mbak Filia juga malu karena diejek teman-temannya, begitu Mbak Filia? Iya Bu. Oke, lalu apa yang dilakukan Mbak Filia selanjutnya? Yang saya lakukan itu Bu, kemarin sih Bu, saya tuh sudah mencoba untuk sepulang sekolah itu nyicil mengerjakan tugas Bu dan belajar-belajar, tapi belum selesai sudah saya tutup Bu. Oke, Mbak Filia mengatakan lebih
sudah mencoba mengerjakan tugas dengan cara menyicil ya, tetapi tetap kalah dengan gamenya Mbak Gilia. Iya Bu, akhirnya tugas saya belum selesai, sudah saya tutup main game lagi. Lalu Mbak Gilia ini lebih kebanyakan ngegame atau belajarnya? Sebenarnya sih kebanyakan ngegame ya Bu ya. Oke, biasanya ini berapa lama Mbak Gilia kalau ngegame gitu? Dari sepulang sekolah ya Bu, sampai larut malam, kadang sih sampai jam 2 jam 3 Bu. Berhenti tuh cuma waktu makan, mandi dan sholat saja Bu. Dapat dikatakan Mbak Gilia ini sangat canduan gitu ya Mbak Gilia. Mbak Gilia tidak bisa meninggalkan game Mbak Gilia karena takut ketinggalan level gitu sama teman-temannya. Jadi Mbak Gilia main game ini langsung mempraktekannya setiap hari seperti itu atau gimana? Iya Bu, saya tuh kayak kadang tuh saya mabar Bu sama mabar Bu sama teman-teman saya. Kalau saya tuh kalah itu kayak hati itu rasanya kayak sakit gitu loh Bu. Saya nggak mau kalah nih sama anak ini kayak gitu Bu. Oh gitu. Lalu apakah Mbak Gilia saat main game itu belum berpikir tentang tugas Mbak Gilia? Enggak Bu, enggak. Iya berpikir Bu, cuma saya berpikir tapi tuh saya kalau mau ngerjakan tuh kayak nanti aja deh gitu Bu. Oke, kalau begitu, jadi gini Mbak Gilia, misal Mbak Gilia melakukan main game itu setiap hari, apakah Mbak Gilia memikirkan ke depannya itu seperti apa, apakah peringkatnya nanti gimana, nilainya nanti gimana, apakah Mbak Gilia memikirkan hal-hal seperti itu? Iya Bu, saya juga memikirkan bahwa nanti kalau saya main begini terus, pasti tuh saya akan peringkat saya tetap jelek, bahkan akan lebih turun lagi Bu. Tapi kayak saya tuh kayak mau ngerjakan tuh kayak nggak punya semangat gitu loh Bu. Oke, jadi Mbak Gilia ini bisa dikatakan ketika mengerjakan tugas tetap kepikiran gamenya ya? Iya, begitu Bu. Apakah Mbak Gilia ada gambaran gimana caranya Mbak Gilia mengurangi bermain game ini dan bisa mengedepankan tugas Mbak Gilia? Saya sih punya rencana Bu, tapi saya tuh belum mempraktekannya gitu Bu. Kenapa? Kalau boleh tahu kenapa Mbak Gilia? Ya tadi Bu masih Belum yakin? Iya belum yakin. Oke. Jadi ini kesimpulannya Mbak Gilia itu kecanduan main game gitu ya? Iya Bu. Sampai lupa mengerjakan tugas-tugas dan akhirnya peringkatnya menjadi turun. Nah, Mbak Gilia juga mempunyai gambaran bagaimana kedepannya Mbak Gilia agar nilai Mbak Gilia kembali normal lagi. Iya Bu. Kalau boleh tahu, apa rencana Mbak Gilia kedepannya? Saya tuh sudah punya rencana Bu. Kalau boleh tahu, seperti apa ini? Saya itu akan memanajemen waktu dan saya itu akan membuat kayak catatan sticky note gitu loh Bu, ditempel-tempel di kamar. Jadi jam segini tuh waktunya belajar, waktunya mengerjakan tugas kayak gitu Bu. Oke, selanjutnya Ibu ada tugas buat Mbak Gilia. Jadi Mbak Gilia mencatat rencana-rencana Mbak Gilia yang Mbak Gilia lakukan agar tercapai tujuan Mbak Gilia. Sebentar ya. Jadi ini Ibu ada kertas buat catatan Mbak Gilia dan Mbak Gilia menulis rencana-rencana Mbak Gilia yang akan Mbak Gilia lakukan ke depannya. Iya Bu, sebentar ya Bu. Sudah Bu. Oke. Cukup bagus ya rencana-rencana Mbak Gilia. Jadi tulisan rencana-rencana ini Mbak Gilia bawa pulang, digunakan sebagai pengingat, ditempel di meja belajar Mbak Gilia atau di tembok-tembok Mbak Gilia. Karena dengan pengingat ini Mbak Gilia, Ibu harap Mbak Gilia bisa
mencapai tujuan-tujuan yang Mbak Hilya inginkan. Jadi kertas rencana ini buat saya ya Bu. Jadi gini, seminggu ke depan Mbak Hilya harus melaporkan ke saya terkait perkembangan Mbak Hilya. Jadi seminggu itu Mbak Hilya harus melakukan semua rencana Mbak Hilya ini dan melaporkannya ke saya. Jadi harus dilakukan secepat mungkin ya Bu? Iya Mbak Hilya. Oke ya Bu. Apakah ada lagi Mbak Hilya? Udah itu aja Bu. Oke. Jadi ini kertasnya buat Mbak Hilya. Dan konseling hari ini kita simpulkan bahwa tadi Mbak Hilya mempunyai permasalahan, sering menunda-nunda tugas karena kebanyakan main game, dan Mbak Hilya punya iktikat baik untuk berubah menjadi lebih baik dengan cara memanajemen waktu dan menjalankan tugas-tugas yang telah atau rencana-rencana yang telah Mbak Hilya catat. Dan minggu depan Mbak Hilya memberikan laporan perkembangan Mbak Hilya kepada saya. Iya, seperti itu ya. Oke, berhubung waktunya sudah habis, konseling hari ini kita akhiri saja ya Mbak Hilya. Iya. Gimana sekarang perasaan Mbak Hilya? Perasaan saya sih lega ya Bu, yang asalnya tuh saya cemas, sedih, dan nggak punya gambaran untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang sudah punya rencana-rencana yang saya harus lakukan secepat mungkin, dan saya harus melaporkan kepada Ibu perkembangan saya untuk ini rencana-rencana saya yang saya tulis ini. Dan ini juga menurut saya amanah untuk saya dari Ibu untuk melakukan rencana-rencana ini Bu. Jadi saya akan melakukan dengan sebaik mungkin dan insya Allah saya ingin berubah Bu. Alhamdulillah, semoga tercapai ya tujuan-tujuan Mbak Hilya ke depannya, Ya, dan Bu. semoga sukses. Oke, konseling hari ini kita akhiri dulu ya Mbak Hilya. Ya Bu. Oke. Untuk hari ini terima kasih ya Bu sudah mendengarkan cerita saya, dan mohon maaf ya Bu telah mengganggu waktu Ibu, waktu jam kerja Ibu. Tidak apa-apa. Dan untuk minggu depan saya izin menemui Ibu lagi untuk melaporkan hasil rencana-rencana saya, dan saya pamit pulang dulu ya Bu ya. Iya Mbak, hati-hati ya Mbak. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.